Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, ini ada kamu. Saya Sahabat Teja. Yang ini. Saya Nada Sabutri Salamadani. Yang ini. Saya Firatul Fatah. Aku Akmalia Jesa. Saya Baptisa Farani. Saya Indah Sadarapa. Saya Nadib Nayaka. Jadi siang hari ini bisa aja pagi sebenarnya tergantung kalian nontonnya. Ada sesuatu menarik yang akan kami bahas. Apa tuh sesuatu yang menarik itu tuh? Kalau boleh tahu, tunjukin dong. Nah, Sagra karya Oka Rusmini. Mungkin mbaknya bisa menjelaskan gitu. Bisa memperkenalkan Oka Rusmini dan karyanya. Jadi Oka Rusmini itu adalah seorang penulis atau pengarang wanita yang cukup produktif yang menulis berbagai cerpen, puisi, novel, naskah drama, bahkan cerita anak. Nah, Oka Rusmini ini lahir di Jakarta tanggal 11 Juli tahun 1967. Ia merupakan anak dari pasangan Ida Ayu Madewati dan Ida Bagus Madegede. Pendidikannya setelah aku lihat di beberapa sumber resmi, Oka Rusmini ini SD dan SMP-nya di daerah Cijantung, Jakarta. Kemudian ketika kuliah ia pindah ke Bali dan kuliah di Fakultas Sastra di Universitas Udayana Bali. Terus sekarang sejak tahun 1992 ia bekerja di Harian Bali Pos dan sampai sekarang tinggal di Denpasar, Bali. Banyak karyanya yang dimuat dalam antologi bersama, diantaranya ada Doa Bayi Tercinta, terus Rindu Anak Mendulang Kasih, Perjalanan Malam, Gingsan, Bayang-Bayang, dan masih banyak lagi. Terus selain itu, beberapa karyanya itu juga pernah mendapatkan penghargaan, diantaranya cerpen yang berjudul Utuh Menolong Tuhan yang terpilih sebagai cerpen terbaik majalah Femina pada tahun 1994. Lalu novelnya yang ini tadi, Sagra ini memenangi cerita pendek bersambung terbaik majalah Femina pada tahun 1998. Lalu Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Indonesia itu memilih Oka Rusmini sebagai penerima penghargaan penulisan karya sastra tahun 2003 atas novelnya Tarian Bumi. Dan novel ini telah diterjemahkan dalam bahasa Jerman dengan judul Erdentans tahun 2000. Selain itu, banyak juga novel-novel dan kumpulan cerpen yang berhasil ia terbitkan, diantaranya ada Bumi tahun 2000, terus Sagra ini tahun 2001, ada Buku Kenangan tahun 2003, Pati Wangi 2003 juga, Warna Kita tahun 2007, dan Akar Kulit tahun 2012 gitu. Tepuk tangan buat Oka Rusmini. Kalian juga bisa ikut tepuk tangan kok. Sebenarnya sangat menarik ya mendengar secercah perjalanannya Oka Rusmini gitu. Karena mungkin siang ini kan kita berfokus sama salah satu cerpen yang berjudul Sagra ini ya. Mungkin kita perlu, mungkin Mbak Kamila perlu memberitahu sedikit tentang karya ini, Mbak. Tentang ini ya. Oke, tadi kan udah disebutkan bahwa salah satu karya dari Oka Rusmini itu adalah buku Sagra gitu. Nah, buku Sagra ini merupakan kumpulan cerpen-cerpen yang padat akan informasi masyarakat Bali yang berkenaan dengan kondisi sosial, meliputi stratifikasi, perekonomian, pendidikan, dan kehidupan seorang perempuan. Nah, dalam kumpulan cerpen ini, Oka Rusmini itu bercerita tentang seputar kehidupan masyarakat Bali, terutama perempuan-perempuan Bali yang dalam tatanan masyarakat Bali itu menjunjung tinggi adat istiadat, tetapi ditimpa oleh realita hidup yang harus dihadapi sebagai seorang perempuan di tengah dunia laki-laki yang dominan. Gitu. Nah, kumpulan cerpen ini itu tuh memang nampak jelas ya, menggambarkan pemberontakan dan penggugatan perempuan Bali yang dilakukan atau diwakili oleh tokoh-tokoh dalam cerpen ini, mulai dari soal adat, soal kebangsaan
gender, terus hingga perjuangan atas peningkatan atau penempatan sosok perempuan yang ideal dalam kehidupan sehari-hari gitu. Selain itu, sistem stratifikasi sosial yang berwujud dalam bentuk kebangsawanan dan kasta-kasta tersebut tuh dikritisi sedemikian rupa melalui alur cerita-cerita yang menarik dalam macam ini. Menarik banget itu. Ya sih, maksudnya juga sangat menggambarkan marginalisasi, berarti sangat cocok lah sama obrolan kita siang ini gitu. Karena yang akan kita bahas, dulu aja ya, biar penasaran ya, nanti aja. Setelah itu mungkin nanti di-cut ya ini ya. Oh, nyari hilang ya. Sinopsis. Shoot, action. Oh ya, itu kan sedikit dari buku itu ya. Mungkin sinopsisnya juga ada yang menjabarkan gitu, agar sama-sama tahu konteksnya gitu kita semua. Nah, bisa banget ya teman-teman. Karena sebenarnya hari ini tuh kita akan membahas tentang cerpen Sagra ya khususnya. Jadi Sagra ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang buku ini, Sagra itu memisahkan satu tokoh si Sagra, namanya Sagra. Ini tuh Sagra itu seorang perempuan Bali yang judulnya seorang nelayan gitu ya di suatu gria gitu. Nah, Sagra ini tuh hidup dan tumbuh di lingkungan yang masih kental sama nilai-nilai tradisionalnya. Jadi di sana tuh masyarakatnya masih membedakan status sosial berdasarkan kasta dan jenis kelamin. Nah, sebagai perempuan, Sagra itu pastinya terkekang ya dengan adanya sistem seperti itu. Nah, kehidupannya ini tuh perjalanan kehidupannya ini tuh cukup sulit ya, karena dia harus hidup di kondisi yang seperti itu, di mana masyarakat itu mengatur perempuan melalui norma dan pandangan masyarakat tentang bagaimana sih perempuan itu seharusnya bersikap, terus menikah dan mengabdi pada keluarga. Udah gitu, sejak awal Sagra itu digambarkan sebagai sosok yang memiliki jiwa yang berbeda gitu ya sama tokoh-tokoh yang lainnya gitu. Sagra ini tuh menunjukkan penolakan, namun nggak seblak-blakan itu. Dia itu lebih menunjukkan resistensi halus melalui cara berpikirnya, melalui keputusannya, dan bagaimana ia menilai posisi dirinya sebagai perempuan. Nah, inti dari konflik ini tuh mengikuti si ketegangan batin Sagra menghadapi dirinya yang merindukan kebebasan, dia menginginkan kayak aku tuh punya cita-cita seperti ini, tapi tuh realita sosialnya tuh nggak mendukung banget gitu. Nah, cerpen ini tuh memotret pergumulan batin perempuan di Bali dalam menghadapi struktur sosial yang tidak berpihak. Sagra itu bukan cuma tokoh tunggal, tapi representasi dari banyaknya perempuan yang ingin diakui bukan karena status atau peran domestiknya aja, tapi karena kemanusiaan dan pikirannya sendiri gitu. Jadi kisah si cerpen Sagra itu bukan cuma tentang perempuan, tapi juga merefleksikan, kayak menjadi refleksi mendalam tentang bagaimana tradisi dan patriarki yang masih ada dan menindas gitu loh. Sekaligus bagaimana perempuan itu bisa bertahan di kondisi yang seperti itu. Kurang lebih seperti itu sinopsisnya teman-teman tentang Sagra. Ini dia. Wis. Tapi ini sih ada satu yang mungkin bisa jadi gerbang utama yang sangat bagus untuk diskusi ini ya. Karena tadi sudah dijelaskan tentang Oka Rusmini, sedikit tentang Sagra, juga sinopsisnya gitu. Mungkin kenapa sih atau enggak apa alasan memilih cerpen ini gitu? Apa yang membuat ini menjadi cocok?
Oke, baik. Itu benar banget. Apa alasan memilih cerpen sadar? Cerpen ini untuk menjadi sebagai bahan analisa atau kritik sastra kami pada siang hari ini. Yang pertama mungkin tadi perlu diingat bahwa ini tuh ditulis oleh Oka Rusmini. Oka Rusmini itu kalau teman-teman tahu merupakan salah satu penulis yang cukup vokal tentang feminisme. Jadi sangat relevan dengan topik kita pada siang hari ini, yaitu kritik sastra feminisme. Jadi maka dari itu kami mengambil cerpen Sagra ini, dan juga tadi sempat disinggung oleh beberapa teman yang lain bahwa adanya budaya patriarki dan adanya pengekangan dan mungkin adanya marginalisasi dalam gender itu sangat berhubungan dengan teori kritik sastra feminisme. Mungkin untuk pemilihan cerpen itu, cerpen ini kenapa tadi sudah disinggung juga oleh teman-teman, karena adanya patriarki, adanya marginalisasi, adanya juga pengekangan terhadap perempuan, khususnya adanya pengekangan perempuan di Bali. Maka dari itu kami memutuskan untuk menggunakan cerpen ini sebagai suatu representatif dalam kritik sastra feminisme kali ini. Nanti untuk lebih lanjutnya apa saja yang akan dibahas mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman. Ini tunggu part 2. Nggak bisa dari cuma satu part. Kelamaan dalam part 2. Mungkin karena tadi sudah dijelaskan ya, dan ini sangat erat dengan kajian kita, yaitu feminisme pada saat ini. Dan tadi sempat disinggung satu kata yang sering berdampingan gitu sama sistem patriarkal, itu marginalisasi. Mungkin menurut kalian gitu, siapapun, bentuk marginalisasi seperti apa yang ada di cerpen ini gitu, sehingga bisa cocok dan apa ya istilahnya, ya cocok lah dengan kajian kita pada siang hari ini. Sebetulnya terkait marginalisasi itu berkaitan dengan feminisme ya teman-teman. Nah, di dalam cerpen Oki Rusmini ini banyak sekali berkaitan dengan isu-isu feminisme, yaitu marginalisasi perempuan, patriarki, kemudian sosial juga. Nah, di mana pengarangnya itu yaitu Oki Rusmini ini sangat pandai sekali. Oka Rusmini ini sangat pandai sekali dalam membuat cerita khususnya terkait perempuan seperti patriarki yang ada di wilayah Bali seperti itu kan. Di situ kan juga banyak sekali kasta-kasta, di mana kasta Brahmana, kemudian ada kasta-kasta yang lainnya. Nah, isu-isu tersebut diangkat oleh Oka Rusmini dalam sebuah cerpennya sehingga menjadi cerpen yang berjudul Sagra. Nah, terkait marginalisasi ini sepertinya marginalisasi perempuan, di mana perempuan itu digambarkan hidup di bawah kekuasaan laki-laki sehingga terlihat banget dengan adat patriarkinya seperti itu. Kemudian ada juga marginalisasi karena kasta, ya tadi kastanya seperti kasta Brahmana dan kasta yang lainnya. Kemudian ada juga marginalisasi sosial, di mana tokoh Sagra ini dia mempunyai kasta, di mana kastanya tuh cukup rendah sehingga masyarakat yang ada di lingkungannya tersebut menganggap Sagra ini seolah-olah perempuan yang kurang berdaya seperti itu. Jadi salah satu bentuk marginalisasi, kelihatan. Salah satu bentuk marginalisasi yang ada di cerpen itu ya seperti itu ya. Mungkin aku selain marginalisasi ada satu yang bisa cukup lebih untuk disoroti gitu, yaitu bentuk subordinasi yang ada di cerpen ini. Bagaimana sang perempuan, seringkali perempuan itu posisinya dilihat lebih rendah daripada lelaki, ditinjau dari berbagai aspek, ya bisa dari sosial, hukum, budaya, dan lain-lainnya, sederhana pekerjaan atau kehidupan sehari-hari itu dipandang rendah dari kacamata subordinasi itu. Dan emang mirip gitu ternyata saat marginalisasi itu datang untuk mengekang si tokoh ini, kalau di cerpen itu ya subordinasi masih sama pengucilannya, cuma bisa sangat tergambarkan jelas juga dari bagaimana sistem kasta itu sendiri, dan juga terlepas dari sistem kasta itu, si yang aku tahu ya
yang maksudnya yang saya pahami terkait cerpen ini itu tingkat ya. Rewind. Nah, oh iya. Salah satu bentuk subordinasinya itu juga terlepas dari sistem kasta yang ada gitu. Tapi bagaimana dilihat pun keluarga si Sagra ini juga memandang Sagra sebagai perempuan ini ya tidak jauh. Wah, gimana ya menggambarkannya ya bahasanya? Bukan masyarakat ya, tapi perempuan di Bali. bisa jadi salah satunya. Saya menggambarkan bagaimana, lebih ke menggambarkan bagaimana perempuan ini ya tidak dipandang selayaknya manusia. Ya walaupun tidak bisa dibandingkan dengan budaya modern gitu ya saat di sana. Cuma kan kalau ditinjau dari kajian feminis, ini jadi salah satu bentuk penghakangan gitu untuk si perempuan, terutama si perempuan di situ ibaratnya dikontrol oleh laki-laki dan ditekan gitu. iya betul karena kastanya juga Kastanya kenapa sih? sistem kastanya Karena sistem kasta di sana itu perempuan dengan laki-laki itu kan sangat terikat dengan kasta. Jadi ketika perempuan di situ sudah berada di kasta bawah, dia juga gendernya juga perempuan. Jadi seolah-olah perempuan itu apa ya seperti dikecilkan di masyarakat seperti itu. Tidak diperhatikan dengan lebih. Apalagi Sagra itu merupakan wong ciro. Wong ciro tuh kayak wong ciro yang kerja di Gria. Jadi kayak istilahnya pembantu bawahan. Abdi dalam lah. Beda. Lebih parah dari itu ya. Enggak, maksudnya mengabdi kepada kerajaan gitu juga itu biasa jadi istilahnya. Oh, sedih aku udah mulai menyesatkan. Mungkin karena tadi udah membahas terkait, maksudnya udah terbahas ya marginalisasi udah dimention 100 kali gitu, dan juga subordinasi aku ingin menambahkan mungkin karena ininya sih apa stereotip feminisme apakah bisa dilihat gitu dari cerpen ini. Karena awal sudah melihat, cuma aku belum bisa membahasakan itu gitu. Tadi kan udah dijelasin kan ada marginalisasi sama subordinasi. Nah sekarang ini ada yang ketiga namanya stereotip. Nah dalam cerpen Sagra ini bahwa ada seorang perempuan yang bernama Sagra, dia tuh berasal dari kasta yang rendah yaitu Sudra. Nah dia ini kan menjadi pelayan perempuan di suatu geria. Nah di geria tersebut dia mengasuh seorang anak kecil. Nah beliau itu menganggap seperti anaknya sendiri. Nah saat anak tersebut memiliki adik, adiknya itu kayak merasa si anak yang kakaknya ini sebetulnya namanya Yoga gitu ya. Nah di Yoga ini tuh setelah memiliki adik yang bernama Prami maaf. Hati-hati. Nah, yang bernama Prami meninggal karena masuk bak mandi. Nah, dalam cerpen tersebut tuh bisa dianggap bahwa kalau Prami ini bisa saja meninggal karena kecemburuan dari Yoga. Nah, tapi dikarenakan Sagra ini berada di kasta rendah sebagai pelayan perempuan yang berada di itu. Nah, Sagra ini dituduh, bukan itu kayak diasumsikan kayak mungkin iya di stereotipkan bahwa dialah yang menjadi pelaku hal tersebut. Nah, jadi dalam stereotip cerpen tersebut tuh bahwa perempuan yang berada di kasta rendah selalu menjadi aksi tindasan atau dikucilkan gitulah, jadi kayak didiskriminasi. Kalau perempuan yang berada di kasta rendah tuh kayak disalahin terus, jadi kayak apa-apa dituduh yang enggak, padahal kan belum tentu dia gitu kan pelakunya. Jadi seperti
seperti itu. Jadi secara tipis itu kayak mengasumsikan suatu karakteristik atau perilaku seorang perempuan yang berada di kasta rendah itu. Jadi secara nggak langsung atau enggak dalam kata lain ya dia disematkan label yang apa ya, maksudnya yang jadi memvalidasi dia bahwa dia emang layak gitu melakukan kejahatan ya, Gitu. karena stereotip itu sendiri. Wow. sorry. Oke, itulah sedikit banyak dari apa yang kita omongin, apa yang kita obrolkan, itu terkait feminisme di cerpen Sagra karya Oka Rusmini. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan bisa ini tanya di komentar di bawah, atau jangan lupa pencet tombol subscribe dan lonceng ya. Mungkin sekian dari kami. Ada kata-kata perpisahan, kata-kata hari ini mungkin teman-teman. Jangan lupa beli aja guys kalau misal penasaran lebih lanjut. Kok jadi promosi ya? Maksudnya kayak bukan promosi ya teman-teman, tapi kayak kalau teman-teman mau mempelajari tentang feminisme, mungkin teman-teman bisa beli cerpen ini karena kumpulan cerpen ini semuanya membahas tentang feminisme. Oh iya, ini kumpulan cerpen ya? Iya, ini kumpulan cerpen. Sagra itu ada di salah satu kumpulan cerpen yang ada di sini. Tuh. Ya, sangat menarik. Bisa jadi gerbang lah ya untuk memahami feminisme lebih baik dari kemarin gitu. Benar. Oke, benar banget. Ya, sure. Be yourself, never surrender. Dadah.